Meksiko punya salah satu militer terbesar di Amerika Latin. Jumlah tentaranya ratusan ribu, anggarannya besar, dan selama lebih dari 15 tahun terakhir, negara ini secara resmi berperang melawan kartel narkoba. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau militernya sekuat itu, kenapa kartel masih ada? Kenapa mereka bukan cuma bertahan, tapi justru semakin brutal, semakin berani, dan semakin kreatif? Di video ini, kita akan membongkar 5 alasan utama kenapa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengalahkan kartel narkoba di Meksiko. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Strategi Kingpin yang terlihat logis, tapi berbahaya. Selama bertahun-tahun, strategi utama pemerintah Meksiko adalah menangkap atau membunuh pemimpin kartel, atau yang sering disebut Kingpin Strategy. Logikanya masuk akal. Kalau bosnya ditangkap, organisasinya runtuh. Masalahnya, di dunia nyata, yang terjadi seringkali justru kebalikannya. Ketika satu bos besar tumbang, kartel tidak menghilang. Mereka terpecah menjadi banyak kelompok kecil. Dan kelompok-kelompok kecil ini justru lebih sulit dikendalikan, lebih brutal, dan lebih sering saling bunuh untuk berebut wilayah. Akibatnya, kekerasan lokal meningkat, konflik antar kartel meledak, dan warga sipil terjebak di tengah perang wilayah. Ibaratnya, negara memotong satu kepala ular, tapi malah memunculkan 5 ular kecil yang lebih lincah dan lebih ganas. Korupsi dan impunitas, musuh yang tak kelihatan. Alasan kedua jauh lebih dalam dan jauh lebih berbahaya, korupsi dan impunitas. Di banyak wilayah Meksiko, kartel tidak perlu melawan negara secara frontal. Mereka cukup membeli sistemnya. Polisi lokal disuap, pejabat ditakut-takuti atau dibayar. Informasi razia bocor sebelum operasi dimulai. Dan yang paling parah, banyak kejahatan tidak pernah benar-benar diproses secara hukum. Ketika pelaku kejahatan tahu bahwa kemungkinan dihukum sangat kecil, maka hukum kehilangan efek jera. Kartel memahami ini dengan sangat baik. Bagi mereka, ditangkap bukan akhir permainan, hanya biaya operasional. Militer bisa menembak, tapi tidak bisa menggantikan negara. Karena polisi sipil sering dianggap lemah atau korup, pemerintah Meksiko berkali-kali mengandalkan militer untuk keamanan dalam negeri. Masalahnya, militer bukan lembaga yang dirancang untuk menyelidiki kejahatan sipil, mengumpulkan bukti hukum, melindungi saksi, atau membangun kepercayaan masyarakat. Tentara dilatih untuk perang, bukan untuk proses hukum jangka panjang. Akibatnya, terjadi paradoks. Operasi militer besar-besaran memang menekan kartel sementara, tapi tidak membangun sistem hukum yang kuat, bahkan sering menimbulkan pelanggaran HAM. Ketika warga sipil takut pada aparat, mereka tidak mau melapor. Dan tanpa laporan, intelijen runtuh. Militer mungkin bisa menang dalam pertempuran, tapi tanpa sistem hukum yang dipercaya, negara tetap kalah dalam jangka panjang. Kartel beradaptasi lebih cepat dari negara. Alasan keempat sering diremehkan. Kartel belajar dan berinovasi. Kartel modern bukan lagi kelompok kriminal konvensional. Mereka menggunakan drone untuk pengintaian, memasang IED di jalan untuk menyerang konvoi militer, merekrut mantan tentara dan ahli bahan peledak, memanfaatkan media sosial untuk teror psikologis. Mereka beroperasi seperti organisasi semi-militer, tapi dengan satu keunggulan besar, fleksibilitas. Kartel tidak perlu mengikuti hukum, prosedur, atau etika negara. Mereka bisa berubah strategi dalam hitungan hari, sementara negara butuh berbulan-bulan hanya untuk menyetujui anggaran. Dalam konflik seperti ini, keunggulan senjata tidak selalu berarti keunggulan strategi. Masalah terbesarnya ada di luar Meksiko. Alasan kelima sering tidak dibicarakan cukup keras, permintaan narkoba global, terutama dari Amerika Serikat.
Selama pasar narkoba bernilai miliaran dolar tetap ada, kartel akan selalu punya alasan untuk bertahan. Fentanyl misalnya, sangat murah diproduksi, sangat mudah diselundupkan, dan keuntungannya luar biasa besar. Bahkan jika satu jalur ditutup, jalur lain akan muncul. Dari sudut pandang kartel, ini bukan perang ideologi, ini murni bisnis. Dan selama permintaan tidak turun secara signifikan, perang melawan kartel akan selalu seperti menimba air di laut. Dampaknya, warga sipil yang membayar harga termahal. Di balik semua analisis ini, ada satu kenyataan pahit. Korban terbesarnya adalah rakyat biasa. Ratusan ribu orang tewas, puluhan ribu dinyatakan hilang. Banyak kota kecil hidup dalam ketakutan permanen. Anak-anak tumbuh di tengah kekerasan. Ekonomi lokal lumpuh. Kepercayaan pada negara hancur. Ini bukan sekadar soal narkoba. Ini soal keberlangsungan negara dan masyarakat. Jadi, kenapa militer kuat tetap gagal? Jawaban singkatnya, karena ini bukan masalah militer semata. Kartel bertahan karena 1. Strategi penangkapan bos memecah, bukan menghancurkan. 2. Korupsi dan impunitas melemahkan hukum. 3. Militer menggantikan, bukan memperkuat institusi sipil. 4. Kartel terus beradaptasi secara teknologi dan taktik. 5. Pasar narkoba global memberi insentif luar biasa. Selama akar-akar ini tidak disentuh, konflik akan terus berulang. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Kalau kamu jadi pemimpin Meksiko selama 1 hari, apa yang pertama kamu benahi? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like, share, dan subscribe.